Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aura Malam, tempat di mana kisah-kisah menyeramkan hidup dan bayangan menjadi saksi bisu. Di sini, setiap bisikan membawa misteri, dan setiap langkah menggiringmu lebih dekat pada kegelapan. Apakah kamu berani mendengar kisah-kisah yang tak terucapkan? Jika iya, jangan lupa subscribe dan like video ini, biar nggak ketinggalan kisah-kisah lain ya. Malam ini saya akan bercerita tentang kisah legenda yang berjudul Misteri Pintu Keempat. Di sebuah desa terpencil di pinggir hutan, ada sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Rumah itu dikenal dengan nama Rumah Empat Pintu. Meskipun dari luar tampak biasa saja, cerita tentang rumah ini telah menjadi legenda di desa itu. Katanya, setiap pintu dalam rumah itu membawa ke tempat yang berbeda. Tapi pintu keempat adalah yang paling misterius, karena tidak ada yang pernah keluar setelah membukanya. Suatu malam, Rani, seorang gadis kota yang baru pindah ke desa itu, merasa tertantang oleh cerita dari warga desa. Dia tidak percaya pada tahayul dan yakin semua itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Bersama dua temannya, Arif dan Lane, dia memutuskan untuk masuk ke rumah itu dan membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah omong kosong. Mereka tiba di depan rumah pada tengah malam. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara jangkrik mendadak menghilang begitu mereka melangkah masuk. Rani memimpin dengan senter di tangannya, diikuti oleh Arif dan Lin yang terlihat ragu-ragu. Di dalam, rumah itu gelap dan penuh debu. Mereka menemukan 3 pintu pertama dengan mudah. Pintu pertama mengarah ke ruang tamu yang penuh dengan perabotan tua. Pintu kedua membuka sebuah kamar tidur dengan cermin besar yang retak. Pintu ketiga membawa mereka ke dapur yang masih memiliki panci dan wajan berkarat di atas kompor. Lalu mereka sampai di depan pintu keempat. Pintu itu tampak berbeda, lebih besar dan terbuat dari kayu hitam yang mengkilap. Meskipun rumah itu penuh debu, di atasnya ada ukiran angka 4 yang terlihat seperti tergores dengan paksa. "Siapa yang mau buka?" tanya Rani sambil tersenyum mengejek. Arif dan Lin saling pandang, lalu menggelang. Akhirnya, dengan percaya diri, Rani memutar kenop pintu itu. Saat pintu terbuka, udara dingin yang menusuk langsung keluar dari dalam. Ruangan di balik pintu itu tampak gelap, lebih gelap dari kegelapan biasa. "Ini cuma ruangan kosong," kata Rani, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Namun, saat dia melangkah masuk, tiba-tiba pintu menutup dengan keras, mengunci dirinya di dalam. Arif dan Lin panik, mencoba membuka pintu, tetapi tidak berhasil. Mereka mendengar suara Rani memanggil dari balik pintu. Namun suaranya terdengar aneh, seperti bergema dari tempat yang sangat jauh. Di dalam, Rani menyadari bahwa dia tidak berada di dalam ruangan biasa. Dia berdiri di sebuah lorong panjang yang dipenuhi dengan pintu-pintu lain. Semuanya berwarna hitam, seperti pintu keempat tadi. Setiap pintu memiliki suara samar yang keluar dari baliknya, seperti tangisan, tawa menyeramkan, atau bisikan yang tidak jelas. Ketika dia mencoba kembali ke pintu tempat dia masuk, pintu itu menghilang. Dia kini terjebak di tempat itu. Hanya lorong tanpa ujung dan pintu-pintu aneh sebagai pilihannya. Sementara itu, di luar, Arif dan Lane mendengar suara langkah kaki mendekat dari arah lorong di dalam rumah. Tapi itu bukan langkah Rani, sesuatu atau seseorang yang sedang berjalan mendekat. Mereka segera melarikan diri, meninggalkan rumah itu tanpa pernah melihat Rani lagi. Beberapa hari kemudian, penduduk desa menemukan Lane duduk di depan rumah tua itu, memeluk lututnya sambil menangis tanpa henti. Ketika mereka bertanya apa yang terjadi, dia hanya bisa berkata, pintu itu tidak pernah menutup. Pintu itu masih terbuka. Malam itu, seorang warga desa yang penasaran mencoba mengintip ke dalam rumah. Pintu keempat memang terbuka. Dari dalam, terdengar suara langkah kaki dan suara tawa pelan menyerupai suara Rani. Namun, saat pria itu melangkah mendekat, pintu itu menutup sendiri, dan desa itu kembali sunyi. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani mendekati rumah itu. Tapi kadang-kadang, mereka yang lewat di malam hari, bersumpah mendengar suara ketukan dari dalam. Seolah-olah ada seseorang yang meminta untuk dibebaskan.
Gimana? Seru bukan? Jika kalian suka dengan kisah seperti ini, jangan lupa komentar terkait kisah di atas. Terima kasih.